Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara All News Podcast bersama saya Edward Apriyadi. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Saya akan berbincang-bincang dan berdialog dengan beliau, dengan Bupati Waikanan, Haji Raden Adipati Surya, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Oke, terima kasih Bupati Waikanan, Ya, Bung Haji Raden Adipati Surya telah sudi mampir di studio All News Podcast. Apa kabarnya? sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Senang kayaknya hari ini bisa berada di podcastnya Iya. orang Waikanan. Biasanya kita berpodcast tuh di luar Waikanan biasanya. Oke. Diundang di Bandar Lampung, Hmm. gitu ya, diundang di Jakarta, di mana gitu. Tapi hari ini saya senang karena saya bisa podcast di kampung saya sendiri. Mudah-mudahan berkembang nih Pak Bupati, Wah, karena iya. ini karya terbaik, karya-karya daripada anak Waikanan. Saya support lah. Ini untuk support saya hadir di podcast ini, menempatkan karena saya pikir ini sebuah ide yang baru untuk di Kabupaten Waikanan menurut saya. Terima Oke. kasih atas undangan. Pak Bupati, saya panggil Mang aja lah, Yes. biar akrab ya. Iya. Ini kalau bicara tentang karir politik, saya kenal dengan Mang Adi ini sebagai seorang pengusaha di tahun 2000-an. Iya. Seorang pengusaha. Kemudian sempat juga masuk ke salah satu partai politik pada waktu itu, bendahara Partai Golkar. Kemudian dari seorang pengusaha, kemudian kalau nggak salah pernah mencoba peruntungan di dunia musik juga. Yes. Saya juga ada albumnya itu masih ada tuh, iya. Sahabat kalau nggak salah. Iya. Nah kemudian kita cerita dulu nih tentang dari pengusaha menuju ke partai politik nih, seperti apa ceritanya? Iya, jadi saya mengalami karir politik itu justru sebenarnya ketika Lampung Utara itu pecah dengan Waikanan pada Oke. waktu itu. Pecah di Waikanan tahun 99. Ketua Golkar pertama kali itu Pak Jonis Idris. Kemudian saya bendaharanya langsung pada waktu itu. Berganti dengan Pak Marsidi, waktu itu saya masih bendahara Golkar. Oke. Saya ikut di Pileg tuh tahun 2004. Saya udah 2004. ikut Pileg. 2004 ikut Pileg, tapi saya tidak terpilih pada waktu itu. Karena waktu itu masih pakai sistem nomor urut waktu itu. Iya, sistem proporsional tertutup Iya, ya. saya nomor 4 waktu itu. Hmm. Yang duduk 3 orang waktu itu ya. Sehingga waktu itu saya tidak duduk waktu itu. Kalau nggak salah pada waktu itu Bung Raden Adipati Surya ini suara terbanyak kalau nggak salah Ya. pada waktu itu. Suara kita paling banyak waktu itu, tapi sekali lagi karena nomor urut kan berarti suara itu harus dikumpulkan ke atas dulu kan, berdasarkan target yang harus terpenuhi. Nah, kita waktu itu nggak nyampe, akhirnya kita nggak duduk gitu ya. Dan itu awal karir politik saya. Kemudian kita 2005 waktu itu juga ikut juga, walaupun saya tidak ikut konstelasi politik tersebut, tapi ayah saya juga ikut berpolitik pada waktu itu. Menjadi salah satu wakil bupati berpasangan Pak Marsidi, walaupun akhirnya tidak ikut bertarung waktu itu ya, karena ada kesalahan, ada satu persyarat yang tidak terpenuhi waktu itu ya. Jadi tidak, kemudian dari situ saya mulai merintis ketertarikan, walaupun sebenarnya saya ini nggak ada ilmu di politik sebenarnya. Basis politik tidak nggak ada Bupati. ya kan. Ekonomi, saya ini belajar hukum gitu ya, jadi nggak ada sama sekali ilmu politik sebenarnya. Nah dari 2004 kemudian saya ikut KNPI, saya ikut HIPMI di luar daripada itu. Kemudian 2009 saya ikut Pileg kembali. Nah 2009 itu saya sudah masuk Golkar karena waktu itu orang tua saya jadi Demokrat saya. Ya. Orang tua saya jadi ketua Demokrat pada waktu itu 2007 kalau nggak salah, atau 2008. Kemudian saya ikut Partai Demokrat, duduk sebagai anggota legislatif untuk yang pertama kali. Ya, 2009. Kemudian setelah itu 2011 kalau tidak salah saya, atau 2012 saya jadi ketua menggantikan ayah saya, ketua Demokrat. Berjuang saya, Bung Darop juga menurut saya bagian dari karir politik saya ya. Jadi banyak anak-anak Waikanan ini, anak-anak muda, salah satunya Bung Edward Apriyadi ini adalah salah satu orang yang mungkin ikut berjuang bersama saya. Saya potong nih Pak Bupati, dari Golkar kemudian loncat pagar ke Demokrat. Ya. Ceritanya seperti apa? Sehingga apakah memang platform atau ideologinya sehingga membuat Raden Adipati Surya masuk ke Demokrat pada waktu itu? Saya hanya berpikir bahwa di Golkar itu bagus ya. Iya. Saya pikir kawah candra di mukanya politik Indonesia ini kan cuma PDI, P3, dan Golkar sebenarnya. Betul. Itu cikal bakalnya. Baru keluar lagi partai-partai baru hari ini ya kan. Kita bicara soal Nasdem, Surya Paloh dari Golkar, gitu. Prabowo juga dari Golkar, semua rata-rata hampir dari Golkar semua. Saya pikir ini besar, tetapi pada waktu itu saya berpikir bahwa saya pengen punya, karena Partai Demokrat waktu masih baru ya, baru dalam artian saya pengen mencoba untuk berkarir di tempat yang baru.
Kalau berkarir di tempat baru itu kan saingannya nggak terlalu banyak. Kalau di Golkar itu kan senior semua. Kemudian sistem pemilu juga sudah berubah Sudah ya. berubah, gitu ya. Okay. Dan orang kan senior semua. Kalau saya berada di Golkar, apalah saya ini begitu ya. Akhirnya saya pindah ke Demokrat gitu, pilihan saya. Supaya orang bisa lihat saya. Makanya saya pindah ke Demokrat waktu itu 2009. Jadi ketua Demokrat, kemudian kita berjuang gitu ya. Akhirnya 2014 saya ikut pileg lagi. Jadi ketua DPR. Dari 3 kursi 2009 jadi 7 kursi 2014. Saya jadi ketua DPR. Kemudian setahun kemudian ada pemilihan bupati pada waktu itu. Saya ikut pemilihan bupati, saya letakkan jabatan ketua DPR kemudian ikut bupati. Dan alhamdulillah saya jadi bupati WK yang periode pertama. Ini menarik Pak Bupati. Mang Adi ini menarik ya. Saya pikir tidak selang setahun ya, ditinggalkan jabatan ketua DPRD, mencoba peruntungan untuk menjadi calon bupati, padahal apa sih belum tentu juga ya terpilih pada waktu itu, sehingga spekulasi apa nih sehingga Pak Bupati ini belum memberanikan diri menanggalkan jabatan yang belum setahun, mencoba peruntungan menjadi bupati. Apa nih kemudian cita-cita besar apa yang sehingga membuat Pak Bupati ini? Tapi kan saya nggak berjuang dari 2014, betul. Bung Edward Apriyadi, Bung Darop tahu lah ya. Saya dari 2006 ya kan, setelah saya kalah 2004 itu, saya 2006 saya udah jalan keliling Way Kanan ini gitu kan, pakai bendera KNPI pada waktu itu, pakai bendera HIPMI. Saya pikir Bung Darop juga tahu itu. Jadi sebenarnya bukan ucuk-ucuk tiba-tiba saya langsung spekulasi mau jadi bupati, tapi ada pertimbangan politik. Oh iya, kan saya keliling, kemudian saya lihat gitu ya. Dan kemudian satu hal yang membuat saya itu menjadi berkeyakinan untuk betul-betul maju itu adalah pada saat saya kan orang yang menilai berpolitik itu menggunakan kalkulasi. Saya hitung betul, saya survei gitu ya. Nah saya lihat gitu kan. Pada waktu itu saya sudah lihat gitu kan keterpilihan incumbent gitu kan, berapa kesukaan incumbent ini gitu ya, elektabilitas incumbent. Saya lihat pada waktu itu gitu kan. Nah saya lihat ada peluang saya di situ gitu kan. Sehingga pada waktu itu saya yakini Bismillah saya maju. Jadi nggak serta-merta seperti orang lihat, Bung Darop mungkin tahu, nggak serta-merta saya 2014 itu saya yakin langsung nyalon bupati, enggak. Tapi runtutnya lama itu ini juga yang mau saya berikan pembelajaran kepada kawan-kawan yang hari ini baru berkarir di politik atau baru mau mencoba peruntungan di politik. Politik itu investasinya cukup panjang gitu ya. Susah kita tiba-tiba nongol mau terpilih itu agak-agak susah. Jadi memang harus ada betul jalan runtutnya kita. Harus kita bina betul dari bawah betul gitu kan. Dari kita bukan siapa-siapa menjadi kita ini hari ini siapa. Iya, Raden Adipati Surya saya kenal rasional ya. Rasional artinya memang tingkat elektabilitas, kemudian tingkat kepemilihan masyarakat memang diuji dengan survei. Ini peran survei sendiri, lembaga survei untuk besar. Seperti saya berbuka nih hari ini. Saya 2015 betul itu di bulan Februari. Ketika saya mau mencoba untuk nyalon bupati itu saya survei dulu. Nah di situ saya lihat bahwa elektabilitas incumbent pada waktu itu nggak tinggi di situ. Karena perhitungan saya incumbent itu harusnya dia harus berada di 50% ke atas. Idealnya kalau dia mau terpilih kembali, itu menurut hitungan saya. Kalau dia di bawah 50%, sementara dia sudah bekerja 5 tahun, ya, berarti ada yang kurang, kepuasan masyarakat itu kurang terhadap. Itu yang saya kejar terus. Bayangkan saja, Bung Darop, saya dari 2015 bulan 2 sampai bulan 11 2015 itu saya 9 kali survei. Bayangkan. Dengan lembaga survei yang berbeda. Jadi saya hampir setiap bulan berarti. Itu kan berarti cuma 9 bulan, 11 bulan. Nggak nyampe 11 bulan, 10 bulan. Saya survei 9 kali. Berarti hampir setiap bulan saya survei. Dari situ saya lihat kenaikan. Karena saya nggak mau bodoh, nggak mau terjebak dalam urusan politik ini yang nggak ada hitungannya. Saya harus berhitung gitu. Menang nggak saya ini? Kalau saya menang baru saya mau. Kalau saya nggak menang nggak mau. Untuk apa diteruskan? Betul. Iya, lebih baik kita mundur gitu kan. Kita ngukur badan kita ukur kemampuan kita itu. Makanya pada waktu itu saya 9 kali survei. Nah, setiap kali saya survei itu saya selalu menanjak. Maju nanjak, selalu naik. Grafiknya bagus ya. Bagus pada waktu itu. Dan pada waktu itu incumbent itu habis di bulan Agustus, saya ingat betul. Nah, ketika bulan Agustus incumbent itu turun pada waktu itu, nah itu terjadi crossing. Saya naik, beliau turun gitu. Nah, di bulan Agustus itu. Nah, dari situ kita kejar terus. Jadi
politik itu penuh perhitungan. Nggak. Ini saran saya buat siapapun yang mau nyalon bupati nanti, yang mau nyalon dewan, gitu ya. Oh iya. Sulit lah gitu loh. Jadi ini bukan hanya soal apa namanya kita ini hebat, kita punya uang banyak. Betul. Ini banyak betul indikator-indikator untuk kesuksesan kita dalam berpolitik itu tuh banyak gitu loh. Jadi bukan 2015 berpasangan dengan almarhum Edward Antoni, kemudian diusung oleh Demokrat, PAN, PKS PAN, dan Hanura ya, betul. pada waktu itu. Kemudian Pak Bupati, pertimbangan apa sehingga Pak Bupati dan kemudian partai koalisi mengusung Pak Edward Antoni almarhum sebagai wakil? Apa pertimbangannya pada waktu itu? Saya kan bukan orang birokrasi. Oke. Saya nol birokrasi, nggak paham birokrasi. Seperti kata Bung Darop tadi, saya pengusaha masuk ke politik gitu ya, politik praktis seperti itu. Dan saya nggak paham tentang birokrasi. Nah, jadi saya butuhkan orang pendamping yang paham tentang birokrasi untuk ngajarin saya, untuk ngasih tahu saya, ngebimbing saya, gitu kan, berkolaborasi dengan saya. Sehingga pada waktu itu pilihan saya jatuh kepada Pak Edward Antoni pada waktu itu, karena saya lihat sosok beliau ini juga mumpuni lah. Kemudian saya lihat juga baik beliau ada di organisasi Muhammadiyah, beliau kemudian cukuplah beliau pernah jadi camat, pernah jadi kepala dinas P2KA keuangan gitu. Jadi saya pikir ini cocok buat saya gitu. Popularitasnya juga cukup lumayan gitu ya. Kan. Kita survei juga pada waktu itu, popularitas juga cukup lumayan, dan penerimaan masyarakat juga pada waktu itu bagus dengan. Apakah partai koalisi pada waktu itu Pak Bupati menawarkan beberapa nama selain Pak Edward Antoni? Ada sih beberapa nama gitu kan, tapi kan kita sampaikan secara realistis. Kalau kita menang, kita suguhkan ini pasangan yang pas kalau kita mau menang gitu kan, dengan hitungan seperti ini. Kalau ini kita pasangkan begini ceritanya gitu kan. Jadi kita terbuka dengan pada waktu itu dengan beberapa partai politik yang mengusung kita periode pertama, sehingga mereka bisa menerima Edward Antoni. Pak Bupati, kalau kita melihat memang di pemilu 2014 Raden Adipati Suryani mendapat suara terbanyak nih, 5.184. Benar. Secara personal. Benar. Kemudian mendudukkan 7 anggota dewan pada waktu itu menjadi pimpinan DPRD. Kan. Kalau kita melihat flashback ke belakang, memang terah politik memang nyaris tidak ada, kecuali Pak Haji Raden Kalpadi setelah pensiun menjadi ketua Demokrat. Ini peran ayahanda nih dalam karir politik Raden Adipati Suryani seperti apa nih? Nggak bisa lah saya pungkiri. Saya tidak bisa mungkiri bahwa peran orang tua saya, nama besar orang tua saya itu ya punya pengaruh yang cukup besar juga. Ketika saya berinteraksi dengan guru, orang kenal dengan anaknya Pak Kalbadi Pak Kalbadi teman saya sekolah, teman saya ngajar dan sebagainya. Jadi nggak bisa lah, saya nggak bisa memungkiri bahwa salah satu faktor pendukung saya di politik ini itu adalah ayah saya. Saya juga banyak belajar dari beliau gitu ya. Banyak belajar tentang bagaimana mengorganisasi orang supaya orang itu bisa ikut kita, bagaimana cara kita berbicara untuk memancing orang agar orang itu bisa ikut. Banyak pembelajaran. Jadi pengaruh beliau itu terhadap saya sangat luar biasa. Selain daripada orang tua yang memang ngebimbing tugas begini, tapi secara politik beliau banyak mengajarkan saya sebenarnya secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung mengajarkan saya, sehingga itu jadi membuat saya jadi lebih percaya diri lagi gitu ya. Jadi orang tua saya itu membuat saya lebih percaya diri lagi gitu. Petuah politik beliau yang selalu diingat nih Pak Bupati apa nih? Petuah politik beliau ngebuat orang mendoakan kita itu lebih baik kita tuh didoakan orang banyak dibanding kita berdoa sendiri. Kalau didoakan orang banyak itu akan mudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya orang itu bisa mendoakan kita? Tentu kita harus berbuat baik sama orang. Nah, jadi kuncinya adalah bagaimana kita bisa berbuat baik sama orang. Apa yang bisa kita lakukan untuk ngebantu orang, kita lakukan sebatas dengan kemampuan kita. Nah, itu kita pegang. Peran ibunda sendiri, Haja Yarna, seperti apa nih? Nah, ini yang sangat luar biasa menurut saya ya. Dan ini bisa jadi pembelajaran juga buat kawan-kawan yang mau nyalon kepala kampung, yang mau nyalon bupati, yang mau nyalon anggota dewan. Ibu tuh sangat punya peran. Saya dulu 2000 mau jadi tentara saya dulu. Saya ini cita-cita 97 saya pernah ikut tes. Saya pernah dengar itu. Iya. Mencoba peruntungan tes saya pernah tes gitu ya. Nah, tapi ibu saya ternyata tidak setuju. Tapi beliau tidak bilang dengan saya. Hanya beliau berdoa di Mekah pada waktu itu naik haji. Ibu saya dengan
ayah saya naik haji, ya kan, di Mekah itu ayah saya mendoakan supaya saya terima tentara pada waktu itu, ibu saya mendoakan tidak, tapi saya tidak tahu. Begitu pulang saya begitu gagal, saya dipeluk ibu saya, dia nyatakan bahwa saya nggak mau nak kamu jadi tentara, gitu ya. Karena orang tua kolot dulu ya. Kalau katanya kalau jadi tentara itu kalau meninggal nggak bisa pulang, ya kan, sakit nggak bisa nengokin, gitu kan, terus siapa yang ngurusin usaha ayah kamu dan sebagainya, gitu kan. Sehingga pada waktu itu saya tidak jadi. Nah, peran orang tua saya pada saat politik, terutama pada saat pilkada 2015, saya izin dengan ibu saya mau nyalon bupati, diizinkan, diikhlaskan atau tidak. Ibu saya mengikhlaskan saya. Dan Bung Darok tahu bahwa ibu saya itu tidak pernah turun dari sejadah dari mulai sholat subuh sampai dengan sholat duha. Beliau juga cukup energik keliling-keliling. Oh iya. Itu kalau dibandingkan ayah dengan ibu saya tukang nyari suara, banyak ibu saya. Persis karena beliau kalau mengarah ke Pakuan Ratu suka mampir di rumah. Suka sholat di rumah. Saking energiknya beliau. Iya, jadi dia justru berkeliling. Ya salah satu penyumbang suara saya itu adalah ibu saya. Selain doa tadi saya bilang, betul. beliau juga keliling, relasi beliau banyak, teman guru dan sebagainya. Jadi beliau itu sangat mendukung saya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini, pesan saya disampaikan di sini adalah orang tua itu punya peran yang sangat luar biasa. Doa orang tua itu tidak ada yang bisa mengalahkannya. Nah, ibu saya itu mendoakan saya betul karena saya sudah ikhlas, ibu saya mendoakan. Itu bukti nyalon tentara saya nggak jadi. Nggak jadi karena doa beliau. Doa beliau. Begitu saya nyalon bupati beliau doakan saya jadi gitu kan. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau udah dilarang orang tua nggak usah lah. Itu pesannya. Ya, Pak Bupati ini menarik juga. Dari 7 kursi kemudian di 2019 ya, 2019 kita bisa mencapai 11 kursi terbanyak di Provinsi Lampung. Ya. Jadi kalau bicara strategi nih Pak Bupati, kan ada dua opsi nih, dua faktor politik. Yang pertama faktor struktural dan kemudian yang kedua faktor figur yang sangat menentukan tingkat kepemilihan dalam pemilu legislatif. Ini strategi apa yang dimainkan oleh Pak Bupati selaku Ketua DPC Partai Demokrat pada waktu itu sehingga bisa maksimal perolehan kursinya 2019. Jadi faktornya banyak saja. Banyak ya. Yang pertama harus diakui bahwa berarti selama saya menjadi bupati, itu kan beberapa program-program saya itu bisa dirasakan masyarakat. Tidak terbayangkan oleh saya pada waktu itu kalau misalnya program saya itu tidak dirasakan masyarakat. Ada komparasi. Pasti dong, pasti dong. Kalau dia nggak bagus bupatinya, jelas bupati Demokrat, ketua DPC Demokrat, pasti orang tidak mau pilih itu. Kan begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu faktornya adalah betul tadi struktur. Saya bangun betul. Jadi ketua DPC, pengurusan saya atur betul, kemudian PAC, ranting sampai ke anak ranting. Kita punya struktur lengkap sampai dengan anak ranting. Ini juga faktor. Yang ketiga tentu figur yang disampaikan tadi. Saya harus memilih figur-figur yang tepat. Figur ini bukan hanya harus cukup ya kan, finansial dia harus punya. Gitu. Yang kedua dia punya keterpilihan. Mungkin orang disegani, orang disukai atau apapun. Jadi punya faktor itu juga gitu kan. Jadi semua ini harus terkolaborasi dan menjadi satu. Ya, nah ini yang kita pilih gitu kan. Penempatan nomor urut itu juga punya pengaruh juga. Siapa yang nomor 1, siapa nomor 2, siapa yang nomor 3 itu harus kita atur juga. Selain itu jangan lupa yang paling penting adalah kerja politik. Gitu ya. Kerja politik. Saya menanggalkan jabatan saya bupati pada waktu arti kata saya keliling gitu ya kan untuk membesarkan. Saya dorong caleg siapa si A misalnya saya dorong bagaimana, saya cari di mana kelebihan. Kemudian melakukan pemetaan. Saya lakukan pemetaan dengan rigid. Jadi misalnya dapil 1 ini 9 kursi, saya punya 9 calon. Saya petakan, nomor 1 kamu wilayah kamu di mana, nomor 2 kamu wilayah kamu di mana. Ada lumbung ya Pak Bupati? Iya, supaya apa? Jangan sampai nanti nomor 1 misalnya ada satu kampung yang dikeroyok 9 calon saya. Tapi ada 3 kampung yang sama sekali nggak dimasukin calon saya. Nah, ini harus dipetakan maksud saya. Jadi mana yang menjadi lumbung mereka, mana yang menjadi area tempur. Nah, ini kita petakan betul sehingga betul-betul nggak ada wilayah satupun wilayah yang tidak tergarap. Nah dengan itu kita bisa jadi 11 kursi. Selain itu juga yang membuat jadi beruntung itu adalah sistemnya agak berubah itu. Ya kan? 2014 dengan 2019 itu kan berbeda tuh sistemnya. Ya kan dia hitung habis gitu ya. Hitung habis. Itu sebenarnya saya kalau 2014 tuh sistemnya pakai 2019, saya sebenarnya sudah 9 atau 10 kursi sebenarnya. Pada waktu itu. Iya, karena banyak yang terbuang. BPP-nya banyak terbuang ya. Iya, sisa suaranya banyak terbuang pada waktu itu 2014. Kalau 2019 ini kan hampir banyak yang nggak terbuang, terpakai semua jadi kursi dia gitu kan. Nah ini juga menjadi faktor penambah saya sehingga saya di 2024 agak gonjang-ganjing nih Pak Bupati. Iya. Ada yang menyampaikan semi proporsional terbuka, kemudian ada juga yang menggugat masih semi proporsional tertutup ini.
Kalau pilih-pilihan Pak Bupati, mau yang mana nih? Sebenarnya ada plus minusnya. Iya. Kalau untuk partai politik, bukan untuk caleg ya. Hmm. Kalau untuk partai politik itu, kalau dia sistem terbuka, Hmm. itu kan yang bertarung berarti caleg-calegnya. Personal ya? Personal, Oke. gitu kan. Berjuang sendiri Hmm. mereka untuk cari suara paling banyak. Gitu. Hmm. Nah kalau personal tertutup, gitu kan, nomor urut kan, nggak bisa dipungkiri nomor 1 itu punya keterpilihan lebih besar daripada nomor 2, nomor 3. Nah, kemungkinan jadinya lebih besar. Nah, Oke. ini agak berbeda. Dan kemudian kalau dia tertutup, berarti partai politik ini harus bekerja dengan maksimal. Partainya yang partainya bekerja. bekerja dengan maksimal gitu kan. Hmm. Karena udah nomor urut nih gitu kan. Nah, jadi kalau saya boleh pilih sebenarnya hampir sama saja sih sebenarnya. Oke. Nggak, kalau buat saya ya, saya tidak terlalu ini. Tapi sebenarnya kalau mau lebih apa namanya, lebih menurut bagi saya lebih bagusnya fair, ya? lebih fair lagi sebenarnya harusnya dia terbuka. Aslinya terbuka. Iya, terbuka seperti pemilu sebelumnya. Nah, kita kembali ke pribadi nih, Iya. Pak Bupati. Nih kalau tadi peran ibunda dan juga ayahanda ini cukup besar. Sementara restu istri seperti apa, Pak Bupati? Ya, jadi istri ini kan ibu rumah tangga murni ya, Iya, nggak paham tentang politik gitu ya, nggak paham tentang semuanya. Beliau mendukung sekali, dari saya nyalek, dari saya nyalon bupati, all out dukung saya gitu kan, meninggalkan semuanya, termasuk anak saya juga, korban mereka berdua, istri dengan anak ini berkorban sangat luar biasa, iya, waktu iya. habis Waktu semuanya, habis. ya. Oke. Dan selain doa, dia support saya, ikut saya berkeliling kemana-mana gitu ya. Dan kemudian agak ketika jadi bupati, jadi wakil bupati itu memang agak stres di awal-awal istri saya itu karena tidak terbiasa ya. Oke. Kan nggak semua orang tuh suka dengan kita, Betul, Bung Rob, betul. ya. Kita ini kan kalau jadi pemimpin tuh kan 10 yang kita bagusin, 1 kita salah, udah salah semua. Salah semua. Lupa mereka dengan 10 itu. Jadi kotak sampah. Jadi kotak pokoknya. sampah nggak diundang orang. Nah itu yang kadang-kadang belum bisa diterima di Betul, awal-awal betul. gitu kan. Tapi akhirnya bisa beradaptasi istri saya sehingga bisa mendampingi sampai sekarang. Kalau dulu kan semua dipikirin gitu kan, komenan orang di Facebook dipikirin gitu kan, omongan orang di pasar dipikirin gitu kan, semua dipikirin gitu kan. Dan istri saya kan orang yang paling tidak bisa suaminya atau anaknya diganggu gitu ya. Oke. Ya, kalau dia diri dia gitu, diajak-ajakin orang, dia nggak terlalu ini. Tapi ketika anaknya, kemudian suaminya. Nah, itu membuat dia jadi stres gitu. Di awal-awal jadi bupati sempat stres juga istri saya. Gitu ya, sempat stres dia gitu, cerita dengan saya. Cerita sedikit Pak Bupati, awal perkenalan seperti apa Pak Bupati dengan? Oh iya, saya Haja Desi Aprianti ini teman saya SMA, bukan teman adik kelas saya di SMA 3 gitu ya. Waktu itu kan ya namanya waktu zaman SMA dia di softball, saya di basket gitu ya. Surat-suratan nggak Pak Bupati? Iya, kan belum ada handphone. Belum ada. Nongkrongnya di kantin. Ketemunya kita di kantin. Kalau nonton itu bioskopnya baru cuma 1, ada di Artomoro yang agak bagus dan 21 gitu ya. Makan gitu ya. Layaknya orang-orang lain yang berpacaran lah gitu ya, berpacaran. Dan saya sebenarnya nggak tahu kalau istri saya itu sebenarnya orang negara batin. Oh, sama-sama dari Wekanan ya? Wekanan. Jadi waktu pacaran itu nggak tahu kita asal-usul dari mana gitu kan. Justru setelah mau nikah gitu, setelah ketemu gitu, kita baru tahu oh keluarganya ternyata orang Wekanan, nggak jauh-jauh juga jadi orang Wekanan. Gitu. Jadi waktu singkat pacaran saya 96 kenal sama apa namanya 96 saya kenal sama menikah di tahun 97 ya. Termasuk nikah muda ya. Saya menikah muda ya. Sebelum saya ke Australia waktu itu. Iya. Artinya sempat menempuh pendidikan di Australia. Iya, sebentar saya di Australia sudah membawa istri sih waktu itu. Ya salah satu alasan saya nikah itu sebenarnya salah satunya adalah ya Australia itu. Alasan kepada orang tua ya? Iya, saya mikir gini, saya kan tahu diri lah ya. Saya kan saya tahu nih, ini kalau ke Australia belum ada yang megang, bebas ini kayaknya kalau nggak mati karena narkoba, mati karena AIDS, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau ada istri kan ada yang kebebasan ya. Iya. Kebebasan dengan sendirinya terbatas. Kita dibatasi dengan itu gitu kan. Itu yang salah satu yang membuat saya jadi menikah muda. Dan ternyata ya ada enaknya juga menikah. Udah punya cucu belum? Belum lagi. Doain mudah-mudahan. Amin. Lagi ngisi sekarang. Ngisi ya? Iya, anak mantu. Pak Bupati, kalau kita flashback nih ke berpuluh-puluh tahun yang lalu, masa kecil yang paling dikenang di Bumi Ratu apa Pak Bupati?
Ya kalau dulu itu kan mungkin Bung Darup juga merasakan nggak kayak sekarang. Oh ya. iya, Mainnya masih di kali, ya kan. Main masih ada kelereng, layang-layang semua gitu kan. Saya juga sekolah di SD Bumi Ratu, tempat orang tua saya mengajar juga di situ gitu kan. Jadi mungkin saya ditempa salah satunya ditempa di sebuah kampung yang menurut saya kampung saya itu juga cukup baik. Cukup baik ya. Jadi kita bisa belajar ngaji di sana, sekolah di sana, bermain dengan teman-teman ya zaman dulu lah ya. Kalau masih jahil-jahilan juga. Oh iya, masih main kelereng, masih main karet, masih main layang-layang, mandi di kali gitu kan. Yang ditonton, yang didengerin radio gitu ya. Saya masih ingat lah radionya tuh Tutur Tinular gitu-gitu ya. TV, ya kan. Saya terkenang masa lalu kalau cerita tentang Tutur Tinular di radio. Di radio kita dengar kan. Mungkin Bung Darup juga mendengar waktu itu gitu kan. Kemudian nonton TV, TV juga kan terbatas dulu. Iya. TV berwarna tapi yang berwarna kan cuma layarnya aja dong. Ya, kalau hati udah mulai habis sudah selesai. Selesai gitu itu. Ya, mainnya. Oke, Bung Bupati, kita ke politik lagi nih. Iya. Ini ada dorongan nggak kepada ketiga putra putri untuk menjadi seorang politisi seperti Raden dan Bupati Surya? Saya dan istri saya itu selalu demokratis sekali terhadap anak-anak saya. Tidak pernah memaksakan mereka mau pilih jalan mereka apa. Anak saya yang tua, Raden Rahmat Aditya, ketika milih fakultas kedokteran pun itu adalah pilihannya, gitu kan. Hanya saya pesan kepada anak-anak saya adalah dia harus bertanggung jawab terhadap pilihannya. Oke. Itu saja. Kalau dia sanggup bertanggung jawab terhadap pilihannya, silakan. Gitu. Nah, dari kuliah pun dia. Anak saya yang nomor 2 itu udah terima di UGM, pindah dia ke ITB gitu ya. Udah 1 semester, 2 semester, 1 tahun sudah dia pindah. Artinya kita persilakan karena dia bilang ini Pak nggak pas kayaknya bidang ini. Dia ngambil MKP manajemen kebijakan publik di UGM. Terus kemudian dia tes kembali terima di ITB SBM Sekolah Bisnis Manajemen. Jadi saya persilakan termasuk di politik, ya kan. Anak saya yang tua misalnya, kalau anak saya nomor 2 masih kuliah, anak saya sekarang sedang internship di Rumah Sakit Japa di Kanan. Saya tidak pernah memaksakannya dan saya tidak pernah juga menggiring-giring. Anak sekarang kan tidak mau, dan kebenaran anak saya sampai dengan hari ini dia masih pengen fokus ke dokternya. Dia pengen jadi dokter spesialis gitu kan. Anak ini kan hidup manusia itu kan punya jalan masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan anak. Tapi kalau dia mau ke politik kita dorong. Tapi kalau dia tidak mau politik kita juga tidak bisa memaksakannya gitu kan. Makanya saya melihat bahwa ya, peluang ini bukan bicara, ada yang bicara sama saya, Pak, kenapa nggak sih Pak nggak dicalonkan istrinya misalnya? Oh iya. Kan ada banyak yang suaminya juga bupati kepala daerah, terus kemudian istrinya dicalonkan dan menang gitu kan. Ya saya pikir ini bukan mau atau tidak mau, ini bukan bisa tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Nah saya pikir istri saya tidak perkenankan lah, cukup jadi ibu rumah tangga mendampingi saya udah cukup lah ya. Jadi saya pikir anak saya juga nggak pernah saya giring-giring ke sana gitu kan. Sampai dengan hari ini juga Anda lihat Bung Darup, saya tidak pernah menggiring-giring anak saya gitu kan, mau buat apa, enggak. Anak saya persilakan saja. Dan kalau memang garis tangan dia juga nggak akan kemana. Nah, jadi kan kalau skenario manusia ya mungkin enggak, tapi kan kita tidak tahu juga skenario Allah seperti apa. Hanya sekali lagi saya tidak pernah mau memaksakan anak saya, siapapun anak saya. Dan orang boleh berasumsi politik ya. Orang berasumsi politik, ada yang bilang wah ini nanti anaknya segala macam. Ya silakan saja kan. Nah, jadi nggak juga menjadi hak, kewajiban dan keharusan juga. Dan saya pikir juga kalaupun tidak juga kan masih banyak juga yang lain. Banyak orang-orang hebat di Kanan ini, banyak yang punya pendidikan juga yang hebat-hebat, kemampuan dan sebagainya. Saya rasa bukan hanya saya dan keluarga saya. Dan ingat Bung Darup bahwa saya juga tidak. Saya sudah buktikan kalau keluarga saya itu tidak haus terhadap kekuasaan. Saya bisa buktikan dengan apa? Ketika 2019 Partai Demokrat menang, ya kan? Saya notabene adalah ketua DPC, saya notabene adalah Bupati Kanan. Kemudian adik saya adalah suara terbanyak Rial Kalbadi. Kemudian dia suara terbanyak se-Kanan, tapi dia tidak saya jadikan ketua DPR. Kalau saya mau menjadikan dia ketua DPR pada waktu itu, persyaratan sudah cukup. Apa yang buat menghalangi dia untuk dia tidak jadi ketua DPR? Suara paling besar. Jadi nggak ada. Saya bupati, saya ketua DPC. Ya kan? Jadi nggak ada itu. Tapi kita sekali lagi akan mendudukkan persoalan itu dengan benar. Saya anggap pada waktu itu dia butuh belajar. Saya juga begitu kan. 2009 anggota DPRD, kemudian jadi ketua fraksi, kemudian jadi ketua komisi.
baru saya jadi ketua DPR, baru jadi bupati. Jadi ada jenjang. Ada proses. Oh iya, ada proses. Nggak tiba-tiba jadi ketua DPR. Nah, kan kita ini kan mau ngebagusin, bukan mau ngerusak. Benar. Dan yang tahu kemampuan Tuhan itu adalah kita. Makanya Pak Bung Darop Pak Nikman Karim menjadi ketua DPR. Betul. Bukan itu. Jadi bagi saya kekuasaan itu harus punya manfaat gitu kan, dan harus dilakukan dengan baik. Oke, Pak Bupati, referensi pola didik dari orang tua yang kemudian diterapkan oleh Raden Adipati Surya terhadap anak-anaknya apa nih Pak Bupati? Saya keterbukaan. Keterbukaan ya. Jadi kan anak sekarang Bung Darop juga pasti merasakan Bung Darop juga orang tua. Sekarang anak tuh udah lebih senang tuh diajak terbuka, diajak berbicara, apapun itu diajak bicara. Kita harus jadi temannya, kita harus jadi ayahnya, kita harus jadi temannya, kita harus jadi sahabatnya. Dia bisa curhat apa saja kepada kita. Nggak kayak dulu Bung Darop kita boleh ngomong aja, dipelototin aja, udah takut kita. Nggak sanggup kita mau ngomong gitu. Alhasil kita nggak mampu mengekspresikan kita ini. Anak saya satu terbuka, dua kita landasi dengan kejujuran. Saya sampaikan dengan anak saya harus jujur. Jadi anak saya lebih baik dia ngomong, Pak, saya hari ini nggak sekolah dulu ya Pak. Saya lebih baik libur. Lebih baik begitu dia ngomong. Kita liburkan dia di rumah. Dibanding dia harus bolos nggak sekolah. Benar. Ya kan dia bohong dengan kita sekolah tapi dia nggak sekolah gitu kira-kira. Jadi anak saya terbuka. Kemudian yang paling penting tentu agama. Saya pikir itu sangat penting lah. Jadi agama harus ditanamkan dari kecil gitu kan. Karena saya sampaikan sama anak saya yang ngebuat kamu sukses, yang membuat kamu hebat, semuanya dilancarkan segala macam itu bukan saya dan ibu kamu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat semuanya itu jadi mudah. Gitu. Nah, jadi itu yang kita ajarkan sama anak hari ini sampai dengan hari ini. Jadi mereka boleh pilih apa saja, mereka sudah menentukan apa saja. Dan satu hal, anak-anak tuh diajarkan sebuah realita. Oke. Ya, jadi jangan kita ajarkan dia kayak zaman dulu. Kita harus ajarkan realita. Bahwa kalau dia nggak sekolah ini akibatnya, konsekuensinya. Kalau kamu malas sekolah ini konsekuensinya. Kalau kamu malas ini konsekuensinya. Kalau kamu nggak sholat ini konsekuensinya. Kemudian kita kembalikan ke anak kita. Dan jangan lupa kita jadi panutan juga. Oke. Kita ngajarin anak sholat, kita nggak sholat kan repot juga. Oke, Pak Bupati, saya selalu ada dua petuah dari seorang Raden Adipati Surya yang selalu terngiang-ngiang. Jangan pernah mengeluh, selalu berbuat. Kemudian yang kedua, ada sebuah ujar-ujar juga yang selalu saya ingat sampai hari ini adalah seorang pemimpin yang sukses adalah seorang pemimpin yang menyiapkan pemimpin-pemimpin selanjutnya. Nah ini kalau kita melihat pemimpin Waikanan, ini sudah periode kedua Raden Adipati Surya menjadi Bupati Waikanan. Kriteria apa nih pemimpin ke depan yang diharapkan Raden Adipati Surya untuk menjadi pengganti? Bung Darop masih ingat, saya tahu Bung Darop dulu megang radio ya. Iya. Saya pernah diwawancarai pada waktu itu. Coba pada waktu itu Bung Darop mengundang orang untuk referensi anak muda aja sulit kan Bung Darop? Betul. Karena sedikit. Gitu. Hari ini Bung Darop bisa undang banyak orang duduk di sini. Anggota Dewan Bung Darop lihat banyak anak muda hari ini. Dan itu buat kita bangga Bung Darop. Di zaman kita dulu kan susah. Kita mau mengembangkan organisasi kepemudaan juga susah pada waktu itu. Hari ini cukup berkembang mereka. Mencari PKKMP aja, kesulitan. Ya kan hari ini. Hari ini kita sudah melihat mereka yang berada di luar eksekutif, yang ada dalam eksekutif, di legislatif, kemudian yang berada di seperti organisasi kemasyarakatan, yang berada di KPU, yang berada di Bawaslu, di tempat-tempat yang lain. Ini kan sudah banyak diisi orang-anak muda. Nah itu yang membuat saya bangga. Jadi kalau kita kan sudah selesai. Kalau seperti saya, ini kan karir politik di Waikanan ini sudah selesai. Saya nggak akan mungkin lagi berkarir politik di Waikanan dalam struktural ya. Misalnya sebagai ketua DPR, anggota DPR saya nggak mungkin. Saya sudah sampai di topnya jadi ketua DPR. Jadi bupati saya sudah. Nah saya berharap bahwa ada generasi-generasi muda, gitu lah. Bukan muda sih, generasi semuanya, muda juga terutama, yang bisa menggantikan saya, menggantikan kita. Jadi saya lihat juga sudah banyak lah yang menurut saya juga punya kemampuan untuk itu. Hanya bagi saya ini belum ada yang mau serius betul. Ya kan? Kalau Bung Darop mengkaitkan ini dengan Pilkada 2024, kan? Belum ada yang nampak serius betul menurut saya. Ya kan? Di 2024 ini. Kita lihat bahwa sekarang masih belum ada. Mungkin karena masih lama juga mungkin ya. Tapi kalau saya dulu kan sudah mulai bergerak dikit-dikit ini kan. Sudah kelihatan lah ngebuat gimmick-gimmick sedikit di bawah. Kegiatan-kegiatan pada Safari Ramadan bentuknya pengajian atau apa gitu kan. Nah ini kita belum lihat. Tapi saya ingin pengganti saya nanti Bung Darop itu harus lebih hebat dari saya. Itu yang saya mau. Jadi dia harus cakap, dia harus cerdas, dia harus punya
dia harus punya pemikiran yang visioner. Visioner. Ya, yang saya pikir karena begini, bagi saya pemimpin itu nggak sama, Bung Daro, tantangan. Pak Tamanuri pertama kali jadi Bupati Waikanan itu susah, Bung Daro. Kalau saya jadi Pak Tamanuri belum tentu juga saya mampu. Belum tentu mampu. Kemudian diganti dengan Pak Bustami, itu sudah beda juga. Kalau saya jadi Pak Bustami belum tentu mampu di zamannya Pak Bustami. Tapi juga Pak Bustami juga di zaman saya juga belum tentu. Jadi setiap pemimpin itu kata orang ada masanya, dan setiap masa itu ada pemimpin. Satu lagi, setiap pemimpin itu punya tantangan yang berbeda. Nah, menurut saya tantangan di 2024 itu akan berbeda. Kalau cara yang Bupati 2024 itu dipakainya cara zaman Pak Tamanuri, Pak Bustami, dan Pak Adipati, itu akan tertinggal ya. Contoh, dulu mana ada orang bermain teknologi. Ya, hari ini orang sudah berteknologi, berjualan orang sekarang nggak perlu ruko hari ini. Iya. Orang berjualan sudah main online hari ini, gitu ya. Nah, kita nggak bisa mengikuti itu ya, tertinggal kita. Gitu ya. Bagaimana kita mengangkat UMKM hari ini? UMKM hari ini nggak perlu juga dia punya gudang, dia punya nggak perlu ternyata. Nggak perlu ya. Cukup dia. Nah, contoh-contoh seperti itu gitu kan. Kemudian hari ini kalau dulu rapat harus hadir, kalau sekarang Zoom meeting. Kira-kira seperti itu. Begitu mudahnya orang. Dulu nggak ada media sosial untuk berkampanye. Hari ini bisa bermedia sosial untuk berkampanye gitu. Nah, ini tantangan yang menurut saya juga harus juga dipahami untuk para calon-calon pemimpin. Sebentar lagi kita akan menghadapi pileg gitu. Harapan saya sih makin tahun makin setiap ada konstelasi politik ke depan tuh saya pengen lebih berkualitas. Berkualitas dalam penyelenggaraan, berkualitas juga terhadap sumber daya manusia yang diciptakan. Ya, kalau kita melihat memang 2016 sampai dengan 2024 mendatang nih kader Demokrat nih menjadi Bupati Waikanan. Ada kader yang dimungkinkan untuk dicalonkan, Pak Bupati? Ya mungkin ada juga, bisa jadi ya, karena kan nggak ada partai politik yang nggak mau menyalonkan calonnya. Tapi sekali lagi politik itu dinamis ya. Nggak bisa kita ngomong sekarang hari ini kita patok kita jadi bupati gitu ya, calonnya kita menjadi bupati. Kita juga harus menyiapkan kader-kader partai kita untuk menduduki seperti itu. Kan partai politik itu kan endingnya kan kekuasaan. Setelah kekuasaan endingnya adalah kesejahteraan masyarakat, kan begitu kan? Itu runtutnya gitu kan. Jadi kita juga harus menyiapkan kader-kader kita, tentu itu. Tetapi maksud saya kan, saya tidak menutup kemungkinan juga dari kader-kader partai lain juga ada yang mumpuni juga gitu kan. Atau yang bukan kader non partai juga ada juga yang mumpuni gitu kan. Nah, inilah yang mungkin nanti akan disajikan. Saya sih berharap calonnya banyak nanti gitu kan. Dan saya berharap banyak anak muda yang masuk di calon itu. Itu kalau Bung Daruk nanya harapan saya pengen calonnya banyak. Saya pengen berharap bahwa seperti saya kemarin kan saya sebenarnya tidak pernah juga membatasi calon itu harus jadi dua. Dengan Pak Jupris pada waktu itu. Tapi memang tidak terlihat juga kan orang yang mau mencalonkan diri gitu. Nah, saya berharap 2024 ini kan oke lah kalau kemarin karena ini incumbent mungkin ya. Nah, ini kan incumbent nggak ada sebagai bupati ya. Sebagai wakil mungkin ada lah. Tapi sebagai bupati kan nggak ada. Mungkin pertarungannya akan lebih terbuka. Gitu kan? Dibanding dengan tahun 2021 kemarin gitu kan. Itu mungkin. Walaupun ada beberapa isu yang berkembang bahwa peran bupati pada saat pencoblosan ini masih dominan ini katanya peran politiknya. Ya kan nggak bisa juga dipungkiri, Bung Daro. Saya sudah bekerja 7-8 tahun, mungkin 9 tahun nanti pada saat setelah saya di akhir masa jabatan walaupun tidak di 10 tahun. Ya pastikan saya punya gerbong, saya punya tim, saya punya orang, saya punya loyalis gitu ya. Dan jangan lupa saya punya kekuasaan. Punya kuasa betul. Itu yang mungkin dipikirkan orang. Tapi yakinlah bahwa saya akan memberikan politik saya itu pada orang yang benar-benar tepat. Tepat ya. Tepat saya. Artinya saya harus berpikir ini orang memang membangun Waikanan, bukan merusak Waikanan. Ini orang mampu menurut saya untuk menghadapi tantangan zaman 2024 ke depan sampai dengan 2029. Jadi memang harus kita kaji bareng-bareng. Termasuk kita semua ini Bung Darok. Kita nih yang mau kasih Waikanan ini kita gitu loh. Mau dibawa kemana? Armada ya. Iya. Nah, mungkin kita juga melalui medianya Bung Darok dan kawan-kawan ini gitu kan bisa juga menjadi kanal. Kanal politik untuk mencari sosok pemimpin. Referensi bagi masyarakat. Boleh itu, kenapa tidak?
jadikan aja Bung Darop ini gitu kan. Ya kan jadi ya walaupun tidak harus kanal politik maksud saya, tapi kan kalau sudah mau menjelang-jelang ini kan orang akan lebih tertarik dengan politik, pembicaraan politik. Oh iya kan? iya. Dibanding pembicaraan ekonomi hari ini. Betul. Karena akan dekat nih dengan pileg gitu kan, akan dekat dengan pilpres, akan dekat dengan pilkada gitu kan. Orang akan tertarik gitu. Saya sarankan bahwa media ini akan menjadi satu kanal di Baik Kanan ini yang jadi referensi orang. Jadi orang tunggu-tunggu, nih All News ini akan siapa nih mau dihadirin? Mungkin akan didengar orang. Ini gimana orang nih kalau ngomong nih calon nih? Oh, iya. Mungkin besok kalau ada mau calon-calon yang mau nyalon kelihatannya kan bolehlah diundang duduk di sini, kan? Dipancing gitu kan. Supaya masyarakat juga tahu. Masyarakat tuh harus dikasih, Bung Darop, dikasih informasi seluas-luasnya tentang calon yang harus mereka pilih. Gitu kan, dia harus mengeluarkan ide dia harus mengeluarkan pemikiran dia tentang bagaimana dia memajukan Baik Kanan ini gitu kan. Kan akan terlihat dari sosok itu kan terlihat dari pembicaraan mungkin. Jadi saya berharap kayaknya podcast cuma ada yang lain ya. Menurut saya ini salah satu kanal yang bisa dijadikan presentatif ya, Pak Bupati. Saya dukung lah itu gitu kan. Oke, Pak Bupati. Ini November 2024 kita akan menghadapi pilkada. Ya. Dengan sendirinya purna tugas. Ya. Gimana nih karir politik ke depan? Seperti apa nih yang akan dilalui, Pak Bupati? Ya, Bung Darop, saya orang yang realistis. Oke. Ya. Saya orang yang ukur baju. Saya sadar betul akan kemampuan saya. Nah, saya pikir kalau bicara karir politik, ini skenario manusia. Oke. Saya pikir saya sudah cukup lah. Saya biar jadi pendorong kawan-kawan gitu kan, di Baik Kanan terutama. Gitu kan. Saya pikir kalau saya sudah cukup di Baik Kanan. Kemudian kalau ada yang menanya soal provinsi segala macam, kayaknya belum deh gitu kan. Saya tahu kemampuan saya. DPR RI juga sepertinya saya belum mau masuk ke situ. Karena di situ saya masih mendukung kakak saya. Dia sudah di sana Marwan Ciatan, saya persilakan lah. Dan saya akan dukung beliau dengan all out, dukung beliau gitu ya. Kemudian DPD juga saya sepertinya belum. Jadi selain daripada itu, saya kalau DPR RI dan DPD salah satu alasannya saya harus meninggalkan jabatan saya. Oh iya. Kayaknya kok saya jadi apa ya, mengkhianati amanah ini. Betul. Biarlah saya selesaikan dulu Bang Darop. Jadi nggak lengkap ya dok? Iya, lengkap. Biarlah saya selesaikan dulu sampai betul-betul saya purna. Nanti akan saya lihat apa kemana saya gitu kan, saya lihat itu skenario manusia walaupun saya tidak tahu skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau sekarang ya bulan-bulan 1 nanti insya Allah mau doanya saya sudah punya cucu nih. Amin. Iya, jadi saya ngurus cucu aja lah. Ketinggalan saya. Kata orang tuh lebih enak ngurus cucu deh. Gitu, lebih bahagia. Pak Bupati untuk hari tua nih, apa nih yang sudah disiapkan untuk persiapan hari tua? Back to basic kembali. Saya berkebun. Berkebun itu jadi keseharian saya. Dan saya mau ngisi waktu saya untuk ngisi waktu-waktu saya yang dulu saya tinggalkan dengan keluarga saya, Bung Darop. Jujur aja saya dalam 1 bulan itu ketemu sama anak saya itu yang di Jakarta, yang di Bandung itu sebulan tuh nggak sekali, Bung Darop. Kalau anak saya di Jakarta itu paling 2 minggu sekali ketemu, itu juga 2 hari itu. Anak saya di Bandung apa? Kalau dia nggak pulang saya nggak ketemu. Anak saya yang tua ini aja karena dia internship di sini makanya saya ini. Jadi saya mengisi waktu, habiskan waktu saya bersama keluarga di hari tua ya. Kayaknya waktu itu walaupun orang bilang Pak Bupati kalau politik itu kan nggak ada matinya, betul. Saya berhenti berkarir politik bukan berarti saya tidak berpolitik. Itu kan. Saya mungkin nanti akan dukung paslon siapa jadi bupati Baik Kanan. Saya mungkin nanti akan dukung pilpresnya siapa gitu. Karena sayang dengan Baik Kanan kan. Iya dong. Saya kita akan masuk, tapi kan tidak berjuang untuk diri kita sendiri. Gitu kan. Kita berjuang untuk Baik Kanan, kita berjuang untuk Lampung, kita berjuang untuk Indonesia dengan cara kita. Gitu kan. Tidak mesti harus mendudukan kekuasaan. Saya pikir juga masih banyak juga orang-orang hebat lah di Baik Kanan yang bisa menggantikan saya. Gitu kan. Pak Bupati sebelum closing, yang paling berkesan dengan almarhum Edward ini apa, Pak Bupati? Pak Edward tuh kayak bapak, dan orangnya itu nothing tulus. Ketika dia kesal ya kesal, gitu. Ketika dia marah ya marah, gitu ya. Kemudian dia lebih ngemong saya. Gitu. Saya banyak ilmu-ilmu yang diajarkan beliau ke saya. Saya ingat betul yang tidak pernah saya lupakan beliau tuh diajar kepada saya. Kalau sudah ini kan nggak menutup kemungkinan kan para ASN juga ada yang nakal, nggak masuk, nggak disiplin, nggak apa segala macam. Beliau selalu bilang sama saya, kamu nggak usah marah-marah, kamu diam, Pak Bupati diam aja.
biar saya marah-marah. Dia yang marahin tuh, gitu ya. ASN-nya nggak nakal-nakal, dimarahin sama dia. Gitu. Urusan marah beliau. Pak Bupati nggak boleh jelek. Dia tidak pernah mau saya jelek di mata ASN di WK. Biar saya Pak Bupati, saya ngerti siapa orang-orang karena beliau juga kan memang paham ya. Hampir lama berapa puluh tahun beliau di sini. Jadi karakter orang di masing-masing OPD dan segala macam ASN lah terutama beliau tahu gitu kan. Jadi itu yang diajarkan beliau. Jadi saya hampir nggak pernah marah. Gitu. Jadi peran beliau itu sangat luar biasa, dominan menurut saya. Menurut saya dominan. Dan saya dengan almarhum Pak Edward, begitu juga dengan Pak Wakil sekarang Pak Ali Rahman, saya nggak pernah membagi tugas Pak Edward, Bung Daro, nggak pernah saya membagi tugas. Jadi tugas itu kan walaupun sebenarnya diatur. Tugas Wakil Bupati itu kan cuma satu, membantu Bupati. Tapi saya tidak pernah membatasi. Jadi ada yang bisa dilakukan oleh Wakil Bupati saya persilahkan. Walaupun itu misalnya kewenangan saya. Kadang-kadang saya perintahkan untuk melakukan yang menjadi kewenangan saya. Enggak arogansi ya? Enggak bisa kita gitu kan. Jadi kan nggak semua kita tahu, Bung Daro. Oke. Kita semuanya kita pinter, gitu kan, kita paham semuanya. Gitu. Jadi itu yang buat saya jadi berkat sekali. Dan saya terima kasih, saya dikasih Tuhan Wakil Bupati Edward Antoni cukup baik menurut saya sampai akhir masa jabatan beliau, sampai akhir masa hayat beliau. Kemudian saya dikasih juga Pak Ali Rahman yang cukup baik juga sampai dengan hari ini saya dengan Pak Ali Rahman, baik dengan Edward maupun Pak Ali Rahman berjalan dengan baik tanpa ada persoalan, gitu kan. Bayangkan kalau bupati sama wakil sudah berantem, udah gontok-gontokan, tuh gimana tuh SKPD itu kan, gimana menjalankan program. Jadi saya bersyukur sekali, terima kasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting adalah saya berterima kasih juga untuk masyarakat Waikanan yang selama ini sudah mendukung saya. Masyarakat Waikanan ini baik-baik semua, nurut, kemudian patuh, bisa diajari semuanya. Saya berterima kasih. Capaian apapun yang dicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten Waikanan itu adalah capaian masyarakat Waikanan. Dan yang terakhir mungkin keluarga. Sebelum closing, Pak Bupati, masih suka bermain musik? Ngeband masih suka? Masih. Jadi saya kemarin lagi bukan ulang tahun, dibeliin istri drum elektrik. Gitu. Jadi puasa ini pagi itu saya sebelum kantor kadang-kadang main dulu. Udah mulai buka gitu. Kadang-kadang kalau nggak sabar di Ramadan main buka. Masih musik itu bagian dari hidup saya gitu ya. Saya nggak bisa meninggalkan musik gitu ya. Saya lebih baik mobil tuh lebih baik nggak punya AC dibanding nggak ada musik kira-kira gitu. Kapan-kapan ngejim bareng lah. Waduh, senang banget ya. Kita ini terbatas di COVID waktu itu. Iya. Gitu ya. Kalau nggak COVID juga mungkin kita sudah ngumpulkan kawan untuk bermain musik lah. Oke, terima kasih Bupati. Sama-sama. Sukses selalu. Sukses selalu buat podcastnya, sukses selalu buat medianya. Amin. Ya, harapan saya itu tadi, Bung Daro, ini menjadi kanalnya, inspirasinya masyarakat Waikanan untuk mencari referensi. Misalnya karena saya berpolitik, mungkin referensi politik di Waikanan ini. Mudah-mudahan sukses selalu dan sehat selalu. Amin. Terima kasih sekali Bupati. Terima kasih. Saudara, demikian bincang-bincang singkat saya dengan Bupati Waikanan Haji Raden Adipati Surya, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Kita berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.